Berarti dari share screen-nya dari bagian dia aja kali ya? Biar enak juga bisa jelasin pakai pointer. Oke. Sesi kuliah. Langsung aja nih. Iya, silakan Pak, udah lengkap Pak. Udah lengkap, Pak. Udah. Gue masih host disable participant screen sharing nih, belum bisa gue nih. Caranya gimana? Make host. Oh, oke. Nah. Dah. Oke ya. Nih gue share screen ya. Ini kan. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum? Udah. Oke ya. Sekarang kita bahas soal nomor 1 ya. Kedengaran ya? Kedengeran, Pak. Soalnya ini Dengar, kan, Pak, dengar. jadi ini kan dia sheet metal workshop. Jadi kayak bengkel logam ya. Dia bahannya kan sheet lembaran. Nah, bahannya dia adalah sheet logam yang luasnya berukuran 48 kali 96. Ya, 48 kali 96 desimeter, ya kan? Itulah bahannya dia. Kalau istilah di pabrik itu bilangnya plano. Itulah planonya. Lalu dengan plano seperti itu dia dapat order, ya kan? Dia menerima order 8 pieces ukuran 36 kali 50. 13 lembar ukuran 24 kali 36. 5 lembar ukuran 20 kali 60. Dan 15 lembar ukuran 18 kali 30. Sampai sini pertanyaannya jelas ya? Halo? Jelas ya? Nah, pertanyaannya kan sekarang bagaimana workshop ini memenuhi order rectangular ini dengan menggunakan bahan plano tadi, tapi jumlahnya yang minimum, list number ya, list number of large sheet. Itu dulu. Ya, jelas ya sampai situ kita mau ngapain nih, tahu ya. Oke. Dari situ kita masuk ke sini nih. Karena dia tujuannya untuk the list number, berarti minimize ya, penggunaan bahan yang seminimum mungkin. Kalau penggunaan bahan yang seminimum mungkin itu kalau di praktiknya dia gimana ketika kita potong bahan ini buangnya sedikit, itu dia kalau di praktiknya. Jadi jangan banyak bahan yang kebuang, minimum jet. Ini objective functionnya minimum jet sama dengan ini 8 kali B8 tambah 3. Ini dari 8 itu ini tadi ya, 8 ukuran 36 kali 50 ya, yang di soal. Lalu 13 ukuran 24 sama 24 kali 36. 5 yang ukuran 20 kali 60. 15 yang ukuran 18 kali 30. Itulah dia nih. Ya. Variabelnya ada, decision variabelnya ada 4, yaitu X1, X2, X3, X4 yang mewakili masing-masing receive order. 36 kali 50, 24 kali 36, 20 kali 60, dan 18 kali 30. Jadi ada 4 decision variabel ya. X1, X2, X3, X4. Bentar, itu Nah, 1800 itu dari 8 kali itu udah hasilnya. Kalau awalnya itu 0 itu. Itu udah hasil itu. Oh ya. Jadi Itu awalnya itu hasil ini solver ya. ya solver, pasti teman-teman tahu lah. Ini awalnya kita 0 semua ya, nih. Ini 0 semua dulu ya. Oke. Ini awalnya 0 nih. Ini kan udah di solver nih. Ini awalnya 0, ini juga awalnya 0. Ini setelah di solver nih keluar nih begini. Gitu ya. Jadi awalnya itu ini kita kosongin. Nanti kita input ketika kita masuk di solvernya. Ya, jelas ya? Iya, iya.
Ini 0 nih nanti. Ini 0 nih. Ini 0 dia. Atau saya nolin aja ya. Caranya ya. Boleh deh. Nolin ya. Saya hilangin ya. Nih. Boleh. Ini awalnya nih kayak gini nih. Ini awalnya. Nih. Jelas ya? Jadi nilai minimum Z-nya kan belum ketahuan. Uang X1 sampai X4-nya belum ketahuan, toh? Ya, ini awalnya. X1 sampai X4-nya masih 0. Fungsi sasaran tujuannya juga masih 0, karena belum ketahuan nilai decision variable. Oke ya. Fungsi tujuannya itu tadi ini, 8 kali X1 tambah 13 kali X2, tambah 5 kali X3, tambah 15 kali X4. 0 karena ini masih 0. Gitu ya. Sampai sini, sampai decision variable dan fungsi tujuan, jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Lalu satu lagi kita harus mencari constraint-nya, fungsi kendala. Nah, di sini fungsi kendalanya adalah luasan bahan itu sendiri dan luasan dari masing-masing order. Jadi order dan bahannya kita ubah ke satuan luas. Nah, bahan yang tersedia di sini kan dia 48 kali 96 ya di soal. Bahannya dia kan 48 kali 96. Kalau kita hitung luasnya dia 4608. Inilah luasannya. Lalu item pertama ini 36 kali 50 itu 1800. Ya. Kita cari luasannya. Item kedua 24 kali 36 adalah 864. Lalu 20 kali 60 1200. Lalu 18 kali 30 540. Itu luasannya. Nah, ya kita masuk ke logika produksinya. Kalau ada kita mau produksi barang dari sebuah metal logam yang besar dengan ukuran yang berbeda-beda ini, nah kalau kita lihat ya yang saya share di WhatsApp kita kan ada tuh gambarnya tuh. Mana bentar ya. Yang gambar kertas selembar kemarin kan ada tuh, saya share tuh. Ketika kita motong satu plano itu, ada beberapa order yang kita bisa pakai untuk memenuhinya. Jadi satu plano itu nggak hanya memenuhi satu order, dia bisa memenuhi 2 sampai 3 order. Makanya kita bisa menghemat bahan. Jadi yang kita buang sedikit saja dia. Kalau di praktik di industri seperti itu ya. Jadi oleh karena sisa bahan dari satu potongan kita bisa pakai untuk memenuhi order yang lain, constraint-nya itu adalah luasan X1 lebih kecil sama dengan X1 lebih kecil sama dengan luasan bahannya sendiri. Ini dia nih. Jadi memformulasikan model matematika dari constraint-nya itu, ini ya, ini nih. Nih, ini constraint semua nih. 1800 itu adalah X1 tadi, luasannya. Luasannya dia itu lebih kecil sama dengan X1. Ini 0 ya, karena ini masih 0. Ini sama nih. Ini 0, ini pasti 0. 0. Lalu lebih kecil sama dengan 4608. 4608 ini adalah luasan dari bahannya. 48 kali 96. Jadi X1 lebih kecil sama dengan 1800 sampai 4608. Kalau yang X2 ini tadi ya, 864 lebih kecil sama dengan X2, lebih kecil sama dengan 4608. X3 1200 lebih kecil sama dengan X3, lebih kecil sama dengan 4608. X4 540, ini ya 18 kali 30, kecil sama dengan X4, lebih kecil sama dengan 4608. Jadi gambar kemarin itu, nanti lihat aja ya yang WA saya share kemarin. Sampai sini gimana? Ada pertanyaan? Lu? Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Jadi gini ya, kalau ini kan jelas nih tadi ya. Ini fungsi tujuan. Ini decision variable-nya. Ini 0 dulu nih. Nah,
fungsi constraint-nya itu adalah untuk X1, order X1 tadi kan 36 kali 50 ya. Nah, 3650 ini kita buat dari plano atau bahan yang 48 kali 96. Berarti rentangnya X1 itu adalah 1800 sampai 4608. Dia bisa dipenuhi. Lalu yang kedua, 24 kali 36 itu adalah 864 sampai 4608. Itu ya 4608 tadi itu bahannya kita. 48 kali 96. X3 yang ini 0, ini sama dengan B10 kan, ini B10 nih. Ini kan mainnya formula karena dia nanti ke solver ya. 20 kali 60 kan yang X3 itu mintanya nih. 5 sheet of 20 kali 60. Nah, itu dia. 20 kali 60 kan luasannya berarti 1200 desimeter persegi. Tapi dia bisa lebih sama dengan sampai 4608. Karena dia dipotong dari plano yang 48 kali 96 itu tadi bahannya. Lalu yang X4 540 yaitu 18 kali 30 kecil sama dengan X4, ini X4 ya. Masih 0 karena belum dihitung sama solver. Kecil sama dengan luasan bahannya. Lalu karena ini bahan nggak boleh sepotong-potong, X1, X2, X3, X4 itu integer, bulat ya. Constraint-nya ini doang nih, 5 ini. Kita sudah dapat fungsi sasaran atau fungsi tujuan, kita sudah dapat decision variable, kita sudah dapat constraint, tinggal kita lanjut ke solver. Solver data, kita ke solver data ya. Data, solver, ini set objektif, kita klik objektif kita kan. Objektifnya kita klik di sini, yang ini ya. Minimize. Lalu variabelnya kita ganti yang ini. Udah. Constraint-nya ini nih, udah dimasukin ke sini semua ya. Yang ini A16 C16 itu ini. Atau saya delete aja biar ulang dari awal. Boleh deh. Ulang ya, reset ya. Boleh Pak, ulang aja Pak. Ulang ya. Oke. Nih, ini dari 0 ya. Ini data, masuk ke solver, ini yang kebuka pertama kan? Lalu set objektifnya. Ini nilai fungsi sasaran. Kita klik di yang ini nih. Ini set, ya kan? Dan minimize, berarti ini. Ya, ini Z-nya nih. Klik lalu to minimize. Minimize. Variabelnya tadi X1 sampai X4. Tapi yang ini ya, nanti dia keluar di sini dia. Nih. Oke. Lalu kita isi constraint-nya. Constraint-nya add dulu ya. Add. Nah, cell reference. Ini. Ya kan? Lebih kecil sama dengan. Ini lebih kecil sama dengan. Nih, ya kan? Dia nggak bisa langsung ambil semua. Jadi harus satu-satu. Kita ambil yang ini dulu nih. 1800 dibagi sama dengan X1. Ya. Add ya. Add. Lalu ini X1 lebih kecil sama dengan yang 46. Lebih kecil sama dengan 4608. Ya kan? Iya. Itu baris pertama kelar. Add lagi 864. Ini udah keluar hasil ini sebenarnya nih. Tadinya 0 ini mah. Nah, itu begini sama dengan X2 add
Lalu X2 dibagi sama dengan 4608. Add lagi. Ini kecil sama dengan X3. Lalu X3 kecil sama dengan 4608. Planonya tadi ya. Add lagi. Ini 540 kecil sama dengan X4. Lalu X4 kecil sama dengan 4608. Add lagi, satu lagi constraint-nya. X1, X2, X3, X4, ini kan? Ini integer ya. Yang ini tadi kan? Integer dia. Set. Nih. Udah. Oke. Oke. Ya kan? Tinggal di solve. Udah kelar itu. Itu udah kelar tuh, hasilnya itu keluar. Bunten, yang itu solvernya di mana Mas tadi? Di data, terus ke? Data, di sebelah kanan nih, solver nih. Oke. Coba add in, Davis, kamu udah add in belum? Solvernya ke Excel, dia di add in dulu dia. Kalau belum ada di kamu udah ada belum di solver di Excelmu solver? Coba bentar ya. Kamu buka data di paling kanan itu. Data belum ada. Kalau nggak salah gue udah lupa. Caranya itu dari file, kamu klik file, option ya. File option. Nggak ada option gue. Kamu Excel tahun berapa itu? Boleh Excel tahun berapa ini? Kalau 2019 ini dia file Excel option, baru ini ada add-in namanya nih, add-in. Oh, bentar. Kan udah beda saya. Add-in, insert kali ya? Itu beda cara. Nah ini add-in kan nih ada nih solver add-in dia. Bentar. Tadi gimana? File option? Karena beda versi Office kan dia beda cara nyarinya kan. Kalau ini 2019 file option itu save. File option nih. More. Ini kan itu nih option. Nih, kamu ambil add-in nih. Nih ada add-in nih. Bentar. File properties kali ya. Ya. Kalau beda ini dia. Ini yang 2019 soalnya. Enggak, kayaknya saya bedanya gara-gara beda OS ya, Mas. Oh, itu apa? Apple ya? Iya. iPhone ya? Nah, cari di Google juga bisa. Beda-beda soalnya kan. Kalau beda operation system, beda caranya. Kalau ini dia ini nih, add-in. Set. Solver add-in. Oh, saya di tools. Oh, kan beda soalnya. Jadi beda-beda deh. Solver langsung ada nih. Solver. Ya, ada. Solver add-in itu aja Mas. Ini. Oke, ini udah masuk itu nanti. Kok nggak mau? Data nggak keluar solvernya. Udah. Aman. Udah. Ini zoom-nya mana? Kok ngilang sekarang? Oh, ini dia. Udah, Mas. Udah bisa? Udah bisa. Ya, nomor 4, nomor itu tadi kayak gitu ya? Nomor 1 ya? Nomor 4 tadi yang saya nemu, soalnya persis kan itu? Iya, GSM itu. Enggak. Nomor 1 udah oke belum yang nomor 1? Itu yang nomor 4 itu belum kita masukin di Excel yang udah jadi ya, Pak? Ya, nanti masukin ya. Nanti bisa. Coba.
Aku masukin. Kalau yang nomor 1 udah jelas ya? Satu udah jelas. Aman. Iya. Mungkin karena dia diaplikasikannya ke industri, jadi logikanya ada itu. Jadi kita hanya butuh 9 sheet. Kita hanya butuh 9 sheet aja untuk memenuhi order yang 4 macam itu ya. 8, 13, 5, dan 15. Iya, Pak. Oke ya, jelas ya? Jelas. Yang agak tricky dia di constraint-nya itu yang rada susah itu. Makanya pas saya pertama bikin 18 itu. Nah, saya menentukan constraint itu dari kemarin, Pak, yang agak. Ya, susah. Iya, itu susah itu. Itu yang susah. Makanya saya pas pertama bikin 18 itu kan saya salah constraint saya itu. Tapi bentar, kalau yang 8, 13, 5, sama 15 itu nggak jadi perhitungan ya? Cuma in square desimeternya aja ya? Dia masuk jadi fungsi sasaran kan? Itu sasarannya di mana, Pak? Ya kan fungsi tujuannya nih. Kita kan mau bikin 8x1, ya kan? Ini Nih. masih di screen record gak sih? Apa udah enggak? Apa cuma saya? Hilang lagi. Nih ya. Ini kan dia. Nih. Ini kan? 8x1 tambah 13x2 tambah 5x3 tambah 15x4. Di situ dia. Itu kan tujuan kita. Memenuhi order itu kan tujuan kita. Sasaran kita. Iya, benar. Ini jadi 0 karena tadi solvernya udah nggak ada lagi. Terus akhirnya 9 sheet itu dibagi, Pak? Iya, luasan totalnya Uh-uh. udah kehilangan, udah hilang. Nanti dicek lagi aja XOLN ya, yang tadi. Kan dapat nih tadi nih. Jet ini nanti hasilnya dalam bentuk luasan ya. Dalam bentuk luasan. Ya, luasan. Nah, coba kita cari ya. Nah, ntar ya. Jet itu dalam bentuk luasan yang kita ubah ke sheet. Kan satu sheet kan dia 4608 desimeter persegi luasannya. 48 kali 96. Nah. Nih, mana tadi? Yang kita ada. Ini maksudnya. Nah, kayaknya bisa ini ya. Kalau bisa. Nih ya. Videoin ya. Ya. Lah. Atau foto aja ya. Ini aja nih. Nih ya. Nih kan? Nih ya. Nih. Kelihatan nggak? Nih ya. Nih. Ini kan tadi 39732. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, nih. Setelah kita solverkan ini keluar hasilnya Z itu adalah 39732. Tapi ini kan dalam bentuk luasan desimeter persegi ya. Nah, total luas yang kita butuhkan bahannya itu adalah 39.732. Ini in square desimeter kan? Nih. In square desimeter nih. Nah, ini kita ubah dalam bentuk sheet.
satu sheet plano kita, ini kan 4608 ya. Jadi 39732 kita bagi dengan 4608, dapatlah angka 8,62 sheet. Atau kita bulatkan jadi 9 sheet. Gitu hasilnya. Siap. Jelas ya? Jelas. Oke ya. Mas Restu sama Mas Cucup, oke? Oke Pak, paling nanti Siap ya? ya agak dirapin kali Pak ya. Jadi biar tahu tujuannya hasil nilai kita tuh tadi jumlahnya 9 gitu. Ya, kan harusnya kan 8,6 sheet aja sebenarnya. Tapi kan kan kita integer kan? Kan saya bulatin ke 9 aja. Bahannya kita butuh 9 sheet bahan ukuran 48 kali 96 ini tadi. Kita butuh 9 lembar doang aja untuk bikin order ini. Iya, jadi minimum Z-nya kan itu masih dalam bentuk luasan Pak ya. Ya, betul. Ya, jadi mungkin biar nanti Pak Zulnya lebih paham, maksudnya lebih paham lihat hasilnya, nanti dijelasin di situ nanti dijelasin di sini masih bentuk luasan. Nah, nanti yang 8,6 itu kita taruh di bawahnya atau gimana, yang ngejelasin itu hasil pembagian dari luas minimum dibagi sama si ininya. Nanonya. Ya. Ya. Kayaknya apa ya? Ya, ini kan ada nih. Ini 39732 di sampingnya kan ada yang tak taruh nih. In square DM kan? Iya. Tapi Pak itu tadi fungsi tujuannya itu yang 1800, 864 gitu ya. Itu kan hasil solver ya? Ya, ini solvernya nih. Ini udah solver nih. Iya. Ya. Itu sama kayak yang yang dimasukin manual perkalian dari itu Pak ya? Iya, itu juga. Itu juga ya, sama ya? Pas tak gambar di kertas itu, memang betul dia cuma 9 aja cukup dia. Jadi cara manualnya juga masuk Pak ya? Iya, masuk. Jadi ini nih, 36 kali 50 ini, kita kan butuh 8 lembar nih. 48 kali 96. Nah, sisa potongannya yang 8 lembar ini, kita bisa penuhin untuk yang 3 macam ini lagi. Jadi sisa potongannya kan bisa kita pakai juga untuk memenuhi order yang lain. Jadi kita nggak buang. Kalau kita buang makin banyak bahan kepake nanti, rugi kita. Iya, betul. Ya gitu kalau di praktiknya. Oke? Lanjut nomor 6. Boleh Pak. Nomor 6. Nomor 6. Nomor 6 ini tentang nomor 6 itu new shop. Jadi Mr. Chip udah kelihatan ya, share screen-nya kelihatan kan? Belum Pak, belum. Oh, kelihatan ya? Ini yang WA malah. New share. Nah, ini ya. Oke. Nomor 6 ya udah kelihatan belum? Ya, udah Pak. Ya. Judulnya New Shop, benar ya? Ya. Jadi Mr. Chick, Director of a Chain of Shop,
Jadi dia mau buka toko nih ceritanya, ya kan? Dia mau buka toko baru di 3 kota. Satu di London, satu di Munich, satu lagi di Rome, ya kan? Nanti jam 1 siang ada press conference. Biaya untuk membangun toko baru itu $2,5 juta, $1 juta, $1,7 juta. Nah, untuk memenuhi biaya itu dia minjam dari 3 bank yang berbeda. Ini ya. Ini datanya nih. Bank 1, ini interest rate-nya, suku bunganya ya. Jadi kalau bank 1 kasih bunga untuk bangun toko di London 5%. Bangun toko di Munich 6,5%. Ini 6,1%. Ini bunganya lah ini. Lalu dari sini setiap bank memutuskan hanya membiayai maksimum $3 juta nih. Ini nanti jadi constant nih nanti nih. Ya masing-masing bank hanya bisa ngasih pinjaman maksimum $3 million. Ada nih. Lalu dia menanya nih, kira-kira berapa banyak yang harus dipinjam oleh Tuan Cik dari masing-masing bank untuk meminimalisasi total biaya pembukaan toko baru. Pertanyaannya jelas ya, itu ya. Oke. Oke ya, lanjut ya. Lalu di sini kita minimum jet dulu nih ya. Kenapa minimum? Karena mau mencari biaya terkecil ya. Nih. Minimum jet itu sama dengan sum dari interest rate kali berapa yang dipinjamkan oleh bank. Interest rate-nya ini diperoleh dari soal ya. Ini tadi saya ubah jadi 0,05. 5% itu 0,05 ya. Iya. Jadi ada 9 decision variable dia. Nih. Ya. X1 itu bank 1, pembiayaan dari bank 1 untuk membuka toko di London. Ini ya, nih. Ini X1. Ini X2 nih, bank 1 financing to open shop in Munich. Ini ini X2 nih. X3 itu bank 1 financing to open shop in Rome. Nih, 6,1%. Dan seterusnya ya. Ini X1 sampai X9 dia. Sampai sini jelas nggak variabelnya? Jelas, Pak. Ya, ada 9 variabel dia. Jadi setiap bank buka toko di 3 toko lokasi berbeda itu dia suku bunganya berbeda-beda pinjamannya. Gitu ya. X1 sampai X9. Oke. Nah, di sini kita bikin dulu nih. Ini interest rate dari soal, ada tadi ya. 5%, 6,5%, 6,1%, ini kan? Ini nih. Ini nih. Ini itu kita pindah ke sini. Ini awalnya 0. Ini karena udah dihitung sama solver ini. Ini awalnya 0. Jadi interest rate dikali ini nih. Ini itu adalah ini kali ini. Ini setelah dihitung solver nih keluar hasilnya ya. Awalnya 0 semua nih. Ya. Ya. Ini. Nah, biaya yang keluar itu adalah penjumlahan dari ini semua nanti nih. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Itulah jet-nya ini. Sama dengan sum kan. Nah, ini sum ini. Oke. Ini fungsi tujuannya nih. 0,05 kali X1 tambah 0,065 kali X2 tambah nih 0,061 kali X3 dan seterusnya ya.
Ini ya, fungsi tujuannya nih. Jelas ya? Jelas. Lalu kita buat constraint-nya. Itu Nih, constraint-nya apa tadi? Yang paling atas, masing-masing bank to finance at most $3 million. Jadi masing-masing bank itu hanya memberi pinjaman maksimum $3 juta. Ini dia nih. X1 tambah X2 tambah X3 lebih kecil sama dengan 3 juta. Nih. X1, X2, X3. Bank 1 kan itu. X1 tambah X2, X3. Maksimum dia 3 juta. Sama juga dengan nih. Bank 2 itu adalah X4, X5, X6. Ini. Bank 3 itu X7, X8, X9. Lebih kecil sama dengan 3 juta. Itu constraint-nya. Dia nggak mungkin memberi pinjaman lebih dari 3 juta US dollar. Lalu selain itu, ada di sini dia bilang, biaya pembukaan toko baru. 2,5 juta, 1 juta, dan 1,7 juta. Ya kan? Nah, kalau kita mau buka toko di London, itu kan penjumlahan dari Bank 1 London, tambah Bank 2 London, tambah Bank 3 London, itu adalah harus sama dengan 2,5 juta. Jelas nggak? Nih. X1 tambah X4 tambah X7. Nih. X1 itu kan Bank 1 di London, X4 Bank 2 di London, X7 itu Bank 3 di London. Nih. Ini dulu nih, set. Ini nih. Ya, Pak. Biayanya kan 2,5 million. Nih. Oh, Sama 2,5 dengan, million. Ya. ya, kita bikin nih. 2.500.000. Nih ya, nih. Oke ya. Sekarang yang Munich. Munich itu kan X2, X5, dan X7. Ya kan ini? Bank 1 Munich, Bank 2 Munich, sama Bank 3 Munich. Nanti X2, X5, X8, ya kan? Nih, X2 tambah X5 tambah X8 sama dengan $1 million. Nih, 1 juta ya. Oke ya. Lalu yang terakhir yang Roma. Roma ini berarti X3, X6 tambah X9. 1,7 juta nih. X3 tambah X6 tambah X9 sama dengan 1.700.000. Dan yang terakhir, karena ini ya uang, nggak boleh koma-koma, X1 sampai X9 itu harus integer. Oke? Ini udah dapat, tinggal masuk ke solver, nanti keluar angkanya ini. Jadi, kalau di solver nanti akan keluar bahwa total pinjaman yang akan yang akan dipinjam sama Mr. Chick, total amount-nya $287.900, yaitu yang terdiri dari X1 125.000, ini setelah dikali suku bunga ya, karena suku bunganya diperhitungkan juga kan, tadi di atas. X3-nya 30.500, lalu ini X6-nya 74.400, X8-nya $58.000. Artinya dia akan minjam dari Bank 1 nih, X1 sampai X3 ini kan Bank 1 nih. Nih. Dia akan pinjam dari Bank 1 $125.000 untuk bangun toko di London. $30.500 dari Bank 1 untuk bangun toko di Rome, X3 kan ini. Lalu $74.400 dari Bank 2 untuk bangun toko di Rome, X6 nih. Dan yang terakhir, $58.000 dari Bank 3 untuk bangun toko di Munich. Totalnya dia akan keluar pinjaman hanya $287.900 minimum.
Itulah jawabannya. Kira-kira jelas nggak ya? Mas Ucup, Mas Dabis, dan Mas Maharstu. Ada yang nggak jelas? Kira-kira. Memang rada-rada ini. Masuk, Pak. Masuk ya, masuk. Jadi, saya ulangi, intinya itu sebenarnya mungkin Mas Yusuf juga tahu lah. Bagaimana kita membuat model matematikanya ya. Bagaimana kita menentukan fungsi tujuan, bagaimana menentukan constraint, dan decision variable. Itu kuncinya. Plus satu lagi, yaitu memahami logika bisnis dan produksi. Interest rate, plano, potongan ini, itu mungkin karena ada pengalaman praktek lah itu ya. Itu aja. Sama mau nanya itu yang X1 yang untuk bikin toko di Davis ya, ini Davis ya? ya Davis di London itu kan berarti X1, X2, X3 kan? Ya, X1, X2, X3 ini bank 1. Iya, Bang. X1-nya untuk London, X2-nya untuk Munich, X3-nya untuk Rome. Bank 1. 3, dia cuma mau bikin 3 toko. Kenapa yang keluarnya ada 4 atau X3? Gimana? Kan dia mau bikin 3 toko. Di London, Munich, sama Rome. Nah, itu kenapa keluar? Yang saya bikin itu nggak ada kacang-kacangannya, Mas. Jadi kalau dari sini untuk dari bank 1 kan ini kombinasi antara nih dari soal kan nih determine the amount to borrow from each bank for financing each shop. Ya, jadi kata kuncinya kan each bank and each shop. Jadi setiap bank ada pinjaman untuk membuka toko di masing-masing kota tadi. Itu kuncinya nih. Determine the amount to borrow from each bank. Jadi masing-masing bank dia harus pinjam untuk bangun toko di 3 kota tadi. Gitu. Gimana Mas David? Jadi dari sini kan kelihatan nih. Dari bank 1 dia akan pinjam 12,5 nih. Nih untuk bangun toko di London X1 ya. Nih. Lalu dari bank 1 dia minjam 30.500 untuk bangun toko di Rome. Dari bank 2 dia hanya minjam 400 untuk bangun toko di Rome. Dari bank 3 dia hanya bangun toko di Munich. Gitu. Jadi banknya dapat, tokonya juga dapat. Kenapa? Sesuai dengan permintaan dari pertanyaannya. Kenapa? Nggak mungkin ya kalau misalnya yang X3 tuh dilimpahin semuanya ke X6 atau enggak? Oh iya ya, nggak mungkin ya karena Iya. itu lebih kecil ya. Iya, betul Mas. Tapi kenapa nggak dibesarin di yang X3 aja kan interestnya lebih kecil ketimbang yang X6. Ini dari solvernya udah kayak gitu. Dari solvernya udah kayak Ini gitu. karena yang menentukan solver. Iya. Ini pakai solver nih. Iya, ini case-nya sama kayak yang GSM itu, Mas. Jadi kalau kita pakai perhitungan optimasi yang manual itu sebenarnya langsung ketemu tanpa solver kayak yang saya tunjukin ke Pak Gandhi dan rekan-rekan di grup itu. Yang di grup itu ya. langsung ketemu kan. Dia cakupannya mana aja. Tapi kalau ketika solver itu dia kan emang robot ya. Jadi penentuannya tuh lebih akurat lagi gitu. Iterasinya ya. Iya, benar. Betul Mas Yucup. Yes. Jadi untuk nomor 6 kira-kira ada pertanyaan lagi? Udah sih. Atau sudah cukup? Cukup. Kalau mau ditotalin bisa nanti kita bikin kata-katanya lagi bisa nih. Tadi saran dari Mas Maharus tuh bagus itu. Jadi nanti ini kita tambahin lagi redaksinya. Kayak ini kan nantilah bisalah. Nah, tinggal nanti nomor 4-nya ya dimasukin ke Excel kita ya. Jawaban yang dari Mas Davis. Boleh nanti. Boleh nggak itu jadiin 1, Pak? Nah, jadi 1 ya. Ini tuh Itu pakai program apa itu? Pakai program apa itu, Bis? Apa? Pakai program apa? Aplikasi apa nomor 4 itu? Yang mana?
Yang kamu share di grup. Itu yang dari Mas Restu itu bukan pakai ini ya, solver ya Mas ya? Iya, Mares tuh pakai apa itu? Nah itu Pak, saya dapat itu Pak apa ya, pakai MATLAB dia. MATLAB. Itu MATLAB. Itu, Pak. Nggak tahu. Waktu kita S1 juga kan sering pakai MATLAB dulu. MATLAB tuh. Saya nggak dapet Pak. Iya, MATLAB. Ya, S1 Iya, dulu MATLAB ada benar-benar. MATLAB. Tapi gue udah lupa. Iya, justru saya solver belum saya. Lupa gue. Berarti yang nomor 4, Ya, itu. Mas Restu lah. Presentasiin lah. Oh, Pak itu iya nomor 4. Saya udah coba-coba Pak, tapi nol semua. Itu saya jeleknya di formulasiin LP dan constraint gitu. Yang Mas Restu share di grup nomor 4 itu belum ini ya? Udah hasilnya dapat nggak itu? Berapa jawabannya? Udah dapat belum itu? Kan saya cuma share itu Pak ya. Share apa yang buku itu ya? Kayaknya ada itu tadi. Yang ini tadi Yang beda, Dapis ya? Ini, Apa Dapis ya? Yang punten. Dapis tuh ada tuh Dapis tuh. Kalau Pakai iya kalau Mas Tomsim. David itu dari web ya. Iya, dari Ya, Tomsim dia. Kalau yang tadi Mas Davis yang ada jawabannya. Nah, coba Mas Davis. Gue juga belum tahu nih. Iya di Tomsim juga tuh sempet ada tuh, dia malah lengkap juga sama dia. Oh, Tapi Tomsim sama gua kalau baru nggak salah. tahu. Gua baru MATLAB pernah juga dengar. kalau nggak salah. Ya Mas Davis ya itu ya. Iya. Ini kita udah mau stop recording atau lanjut? Stop recording bisa. Baru stop dulu ya.